Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syederalun, kita masih dalam talk show interaktif bersama Flower Aceh dengan tema Gerakan Ceria Cegah Anemia Remaja Indonesia di Aceh. Bersama narasumber Dr. Dara Juliana MKes dari Dinas Kesehatan Aceh, kemudian ada Ibu Dr. Nurse Wirda Hayati MKep SPKOM, yaitu Sekretaris TP-PKK, dan juga Bapak M. Khairul Saleh SAG, Asesor TP UKSM Aceh. Untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811 689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Dan Syederalun, acara talkshow ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh, UKS, Flower Aceh, Nevo, dan UNICEF Perwakilan Aceh. Ya, saya ke Ibu Wirda nih. Bu Wirda, kalau tadi Pak Khairul mengatakan bahwa dengan adanya surat edaran untuk orang tua siswa untuk menyetujui bahwa siswa dan siswinya bisa melaksanakan sekolah tatap muka dengan adanya surat edaran yang melampirkan tanda tangan dari orang tua. Nah, kalau menurut Ibu Wirda seperti apa? Apakah itu bisa membantu atau efektif untuk melanjutkan proses tatap muka di sekolah, Bu? Ya kalau bicara untuk Lebih dekat sedikit bisa, Bu. Oke. Kalau bicara izin dari orang tua ya, memang kan selama ini dengan kondisi pandemi, sekolah kan juga nggak memungkinkan untuk mengundang seluruh orang tua ke ke sekolah ya, seperti itu. Memang salah satunya melalui surat. Artinya surat itu ada yang dititipkan, ada juga yang dikirimkan melalui WhatsApp misalnya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih itu cukup efektif dengan kondisi sekarang. Terus sebenarnya kan kalau paling efektif harus tatap muka, tetapi dengan kondisi yang ada kan nggak bisa. Ya mau nggak mau memang harus seperti itu. Tetapi juga harus dipahami ketika memberikan surat kepada orang tua. Nah, ini misalnya kita mengirimkan lewat handphone ya, menggunakan gadget seperti itu. Tidak semua orang tua yang pertama memiliki gadget. Kemudian juga tidak semua orang tua memahami IT, penggunaan IT yang ada di gadget tersebut. Kemudian juga tidak semua gadget support dengan aplikasi-aplikasi yang memang selama ini sudah dikembangkan. Ada sebagian handphone misalnya nggak bisa kita buka dokumen dalam bentuk PDF dan sebagainya ya. Nah, jadi pihak sekolah mungkin harus melakukan berbagai pendekatan ya, selain tadi mengirimkan lewat handphone, juga lewat grup-grup WhatsApp ya atau media sosial lain, bisa juga dengan menitipkan kepada si anak ya. Karena saya lihat seperti pengalaman anak saya itu juga selain gurunya menyampaikan melalui gadget tadi, kemudian juga dia menitipkan kepada anak ya, sampai memang orang tua memberikan pernyataan mengizinkan anaknya sekolah, oke, anaknya baru boleh untuk sekolah. Dan juga saya lihat seperti tadi disampaikan Pak Khairul ya, artinya kondisi ini kan ibaratnya kita mau dan tidak mau. Secara orang tua ada kekhawatiran, ini anak-anak takutnya dia kurang menerapkan prokes walaupun di sekolah sudah sangat memperketat. Saya melihat anak saya itu yang sekolah yang SMP itu dicek suhunya, diinikan maskernya, cuci tangan dan segala macam, tapi yang namanya anak-anak, mereka kan yang kita takutkan ada lupa sama diri mereka. Nah, kekhawatiran itu terjadi kepada kita orang tua. Tetapi di satu sisi seperti Pak Khairul bilang tadi, bisa jadi ini kita akan mengalami loss generasi yang berprestasi. Kenapa? Karena dia semua belajarnya daring. Nah, mohon maaf, saya juga sebagai pengajar, kadang-kadang anak-anak kalau udah buka Google Meet atau via Zoom ya seperti itu, apalagi kalau kita tidak mewajibkan untuk membuka, ataupun anak-anak punya alasan begini, Bu izin nggak buka kamera karena jaringannya sedang nggak bagus. Nah, yang kita khawatirkan bukan itu ya, malahan dia tiduran. Nah, makanya ini menjadi satu dilema juga ya. Tapi saya mewakili dari orang tua, barangkali ya, kalau menurut saya ya tetap
sekolah ya tadi, tetapi ya tetap kita jaga misalnya dengan shift ya. Kemudian bisa juga dengan membatasi jam pertemuan. Jadi saya lihat sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar sudah menerapkan seperti itu ya. Misalnya anak-anak kan sekolahnya hanya sampai dengan jam 12, kemudian istirahat diganti dengan kelas yang lainnya, mungkin seperti itu ya. Oke, tapi juga mungkin di balik itu juga ada persoalan seperti tentang informasi gizi gitu ya Bu ya, untuk para orang tua siswa agar siswanya bisa diberikan gizi yang bagus gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi bicara tentang ini karena berkaitan dengan program ceria ini ya, apalagi pada anak remaja ya. Jadi untuk pemberian informasi kepada, kalau ke siswa sih gampang ya, karena kan si siswa ini menjadi sasaran langsung, misalnya bisa lewat gurunya, diberikan tatap muka lebih gampang ya, seperti itu. Nah, tapi ini kan buat orang tua karena apa? Si remaja ini akan pulang ke rumah, tinggal dengan orang tua, justru kan waktunya lebih banyak di rumah, dan ini peran untuk pemberian informasi gizi, mengingatkan gizi kan harus diambil alih oleh keluarga ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa dilakukan, kita bisa misalnya tadi sama ya seperti minta persetujuan barangkali Tia ya. Jadi kita mengirimkan informasi-informasi gizi yang harus dibaca oleh orang tua ya. Kemudian juga menitipkan apakah itu dalam bentuk leaflet ataupun dalam bentuk selebaran-selebaran yang isinya tentang gizi, mungkin dititipkan lewat anaknya untuk dibagikan ke orang tua. Jadi untuk kita minta orang tua sampai di rumah, mudah-mudahan orang tuanya baca dan orang tuanya juga bisa ikut mendukung supaya anaknya tetap terpenuhi zat gizi ya, terutama tadi adalah remaja putri yang memang lebih beresiko ya, karena mereka kan penghasil generasi berikutnya ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau menurut Bu Dokter gimana nih Bu Dokter dengan tanggapan yang baru saja disampaikan oleh Bu Wirda? Iya, saya sepaham ya, artinya pelajaran tatap muka itu penting, kemudian dengan aturan prokes yang ditetapkan sesuai dengan prosedurnya. Nah, kemudian terkait dengan tablet tanpa darah sendiri, saya rasa kalau sekarang kita tahu anak-anak itu aktif dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Nah, mungkin mereka di situ bisa membentuk grup ya. Nah, bisa membuat grup. Kalau dulu kita kalau di kegiatan ke sekolah kita ada peer group, teman sebaya. Nah, jadi saya rasa kalau kita mau mengedukasi terkait dengan kegiatan tablet minum tablet tanpa darah ini bisa melalui kegiatan sebaya. Nah, kalau untuk di lingkungan sendiri kan tadi disebutkan bahwa kita sekarang ini anak-anak lebih banyak di rumah, artinya tidak ke sekolah. Nah, kita dalam program kita di program kesehatan juga sudah ada sekarang posyandu remaja. Nah, di posyandu remaja ini ya mereka yang menjalankan kegiatannya, mereka semuanya berisikan adalah anak-anak remaja. Jadi silakan berinovasi dengan kegiatan, tapi kita juga punya panduan. Artinya apa kegiatan sih yang harusnya mereka lakukan terkait dengan pendidikan gizi, terkait salah satunya juga di dalam gizi itu ada pemberian tablet tanpa darah. Apa sih manfaatnya? Saya rasa kalau pemberian artinya informasi yang didapatkan oleh sesama mereka dengan cara mereka berbicara lebih mudah untuk diterima oleh generasi sekarang dibandingkan kalau kita nih orang tua, ini harus minum tablet tanpa darah, kamu nanti bakal menjadi orang. Nah, agak rumit itu menurut saya untuk menangkap. Tapi kalau sesama teman-teman, yuk kita minum tablet tanpa darah nih biar sehat. Ya, lebih mudah bagi mereka untuk bisa menerima informasi itu. Oke, jadi kalau untuk remaja putri yang kita kenali kalau dia itu terkena anemia, itu ciri-cirinya selain yang Ibu Wirda katakan tadi yang 5L tadi, apakah ada ciri-ciri fisik lainnya? Misalnya mungkin matanya menguning atau mungkin rambutnya rontok dan segala macam. Baiklah, jadi yang paling jelas secara awam ya. Vampire jadinya itu. Fisiknya gimana nih yang bisa kita kenali? Ya, yang paling mudah dikenali dengan melihat kelopak mata. Oh, kelopak mata. Ada apa dengan kelopak matanya? Ya, jadi kita buka kelopak matanya, kita akan lihat situ kalau normalnya orang yang HB-nya cukup itu akan berwarna pink. Nah, kemudian kalau kita lihat ini agak pucat. Nah, kemudian dari kuku kelihatan, dari telapak tangan itu bisa terlihat. Nah, untuk lebih memastikan ya harus kita periksa. Kalau kita nggak yakin nih, kayaknya saya pucat bukan karena ini deh, periksa. Silakan ke puskesmas, ada petugas kesehatan, nanti akan dipandu, akan diarahkan gitu. Kemana sih? Oke, jadi ciri-ciri fisiknya mungkin itu aja ya. Iya. Kalau rambut rontok itu mungkin ada masalah dengan rambutnya ya, Pak. Samponya salah kali ya. Juga ya banyak mikir mungkin. Betul.
Banyak mikir. Tapi kan lagi daring Pak, nggak perlu banyak mikir. Nggak Orang juga tuanya ya? mikir pulsanya habis. Pulsa habis. Betul. tablet habis. Ya, nah Pak Khairul terkait dengan penyebab tadi Pak, kira-kira bagaimana nih Pak agar informasi ini bisa juga tersampaikan dengan baik ke remaja maupun orang tua? Ya, terima kasih. Ini yang paling penting. Mhm. Selama pandemi, pertemuan antara siswa dengan guru sudah pasti tidak maksimal. Ya. Selama pandemi, apalagi petugas UKS-nya tidak punya waktu yang cukup untuk memeriksa anak-anaknya. Gimana mau meriksa? Wong sekolahnya juga sudah 2 jam sudah pulang. Itu kenyataan harus kita hadapi. Sedihnya kita. Jadi praktis petugas UKS di madrasah ataupun sekolah kehilangan pekerjaan. Itu udah kita survei, udah kita ketemu apa yang nggak ada Pak, nggak ada pasien. Dan yang paling penting ialah kegiatan penjaringan budara juga tidak maksimal dilaksanakan. Apa itu penjaringan? Bukan jaring ikan. Penjaringan itu Nama kota ya Pak? Iya. Penjaringan. Penjaringan itu ialah mendata tentang kesehatan anak. Tapi menurut saya akibat tadi bukan kesehatan fisik saja. Ini gara-gara pandemi, kesehatan mental, kesehatan jiwa Pak, maaf anak-anak saya itu cut dulu ya Pak, ada penelpon. Oh iya, aduh. Halo, assalamualaikum. Saking semangatnya ini. Waalaikumsalam. Lanjutkan lagi Pak. Oke, dengan siapa di mana Pak? Jadi dengan Pak Rudi di Lamgugop. Oh, Pak Rudi di dalam gugup. Ya, silakan Pak Rudi, ingin bertanya apa kepada 3 orang narasumber kita yang hebat hari ini? Terima kasih Ibu Tia, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber. Menarik sekali perbincangan hari ini. Cegah anemia untuk remaja ya. Iya. Kalau saya ingin bertanya, remaja yang dituju lalu remaja putri. Mungkin bisa dijelaskan kenapa cuma remaja putri. Remaja putra saya lihat nggak ada menjadi sasaran begitu ya. Kebetulan saya sering di sekolah dan lihat anak-anak saya. Yang pertama, kemudian saya melihat tablet tambah darah yang diberikan biasanya itu kalau di masyarakat familiar sekali diberikan kepada ibu hamil. Jadi kadang-kadang ada perasaan ini remaja putrinya kalau diberi tablet tambah darah, waduh ini pikirnya saya yang begitu-begituan gitu. Jadi itu juga menimbulkan keraguan-raguan. Mungkin ada strategi apa nih yang bagus untuk disampaikan kepada ibu-ibu bahwa tablet tambah darah ini penting sekali untuk mencegah anemia. Satu lagi saya ingin penjelasan dari Bapak Ibu narasumber runutannya anemia ini dengan stunting bagaimana? Terima kasih, itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih pertanyaannya. Kalau yang untuk tadi khususnya kenapa harus remaja putri, mungkin tadi udah dijelaskan ya sama dokter Dara, tapi bisa dijelaskan lagi. Mungkin Pak Rudi baru stay tune. Terima kasih Pak Rudi sudah concern ya dengan tema kita pada hari ini. Ya, cegah anemia pada remaja putri. Kenapa harus remaja putri, tidak kepada remaja putra? Nah, sebenarnya remaja putri dan putra itu adalah target kita. Namun diutamakan kepada remaja putri dikarenakan pada remaja putri mereka mengalami menstruasi, Pak. Nah, pada saat menstruasi itu kan keluar banyak darah, ya, yang tidak dialami oleh remaja putra. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi nih gimana cara supaya terjadi cepat pergantian nih, supaya sel darahnya supaya maksimal untuk tumbuh kembang si remaja putri ini. Makanya diberikanlah tablet tambah darah. Nah, tadi Pak Rudi sebutkan, nah kenapa ya kok seolah-olah kayak kalau dulu seringnya dengarnya tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil. Nah, seolah-olah nanti remaja putri kalau minum tablet tambah darah ini udah hamil nih, jangan-jangan nih ya. Jadi itu adalah pemikiran yang keliru Pak Rudi. Jadi sekarang tidak harus ibu hamil. Memang target kita remaja putri dan ibu hamil itu minum tablet tambah darah. Gunanya untuk apa? Untuk persiapan kepada janinnya, kepada bayi yang di dalam kandungannya. Nah, kenapa remaja putri juga harus minum sementara dia belum hamil, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, remaja putri ini kita persiapkan supaya menjadi ibu yang berkualitas secara secara keseluruhan untuk bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik. Nah, hubungannya dengan stunting, kalau ibu ini sakit, ibu ini anemia,
ibu hamil ya, dalam masa hamil dia anemia, nah dia akan menghasilkan anak yang berat badan lahir rendah, karena ini nggak cukup nih zat gizinya nih. Jadi ada masalah dengan si anak itu sendiri, sehingga nanti waktu lahirnya akan bermasalah. Ujung-ujungnya, jadi kalau anak sakit pasti intake makannya kan kurang. Kalau kita sakit kan kita nggak mau makan ya, nggak mau makan, bayi nggak mau menghisap, makannya pilih-pilih ya. Nah iya. Mau makan apa Pak kalau sakit? Saya makan hati saja. Jadi gitu ya Pak Rudi ya. Jadi hubungannya dengan stunting seperti itu. Oke, terus ya itu kaitannya stunting dengan anemia. Tapi Bu Dokter, kalau misalnya anemia, apakah ada bakal menjadi penyakit yang lebih parah, pemicu penyakit yang lebih parah lagi? Apakah mungkin leukemia? Enggak ya, enggak sampai ke situ ya. Enggak sampai ke situ. Mirip-mirip soalnya namanya. Anemia karena berhubungan dengan darah. Jadi mia-mia itu darah. Gitu ya. Atau mungkin penyakit lain itu enggak ya. Jadi yang pasti dia nggak bisa donor darah dong ya. Enggak dong. Untuk sendiri aja udah nggak cukup. Itu ada kisaran HB atau hemoglobinnya itu berapa sampai berapa normalnya? Iya, kita di 12 kalau untuk remaja putri, kalau untuk remaja putra 13. Ya, jadi remaja putra lebih ini. Kemudian tadi disebutkan bagaimana nih kelanjutannya kalau seandainya anemia ini berlanjut, berbahaya nggak sih? Maksudnya nanti ke depannya selain dia sebagai seorang ibu dan beresiko untuk bayinya, selain itu apalagi nih resikonya? Contohnya gini aja, memudahkan lah. Hemoglobin itu kan membawa oksigen. Oksigen itu yang menghidupi badan kita. Jadi sel-sel kita. Nah kalau itu kurang, jadi semuanya akan berpengaruh. Jadi bahaya sekali ya memang ya. Bisa pusing juga gitu ya. Bukan hanya pusing, bisa langsung pingsan tiba-tiba. Oh iya benar. Pitam ya istilahnya. Kurang oksigen seperti dia kalau dicolok hidungnya tutup pingsan. Kurang oksigen ya. Iya benar. Apalagi lagi pandemik seperti ini. Jadi memang anemia itu bisa lebih rentan gak ya kalau terkena COVID, Bu Dokter? Iya. Jadi kalau kita memang daya tahan tubuh kita rendah, ya otomatis karena oksigen kurang, nutrisi yang kita serap jadi berkurang, sehingga daya tahan tubuh kita rendah, kita lebih rentan untuk menjadi sakit. Oke, baik. Saya olahraga juga kurang karena nggak keluar sekolah. Tapi kalau anemia bisa olahraga nggak? Atau mungkin ada olahraga yang olahraga ringan do and don't? Artinya kalau kita sudah terindikasi sebagai pasien anemia, otomatis kita kan akan nggak sanggup bergerak, lemes ya. Nah lemas. Jadi mungkin kalau yang merasa kok hari ini kok olahraganya kok nggak enak ya, kok nggak nyaman ya, kok nggak fit ya, coba diperiksa. Ya jadi coba diperiksa. Selain dari yang perempuan itu karena darahnya keluar karena menstruasi, ada penyebab lain nggak yang menyebabkan kita mengalami anemia? Bisa karena penyakit. Artinya kita penyakit kronis, penyakit yang lama ya. Kemudian bisa karena tadi intake makanan, jumlah makanan yang kita konsumsi tidak mencukupi atau tidak seimbang gizinya, sehingga menyebabkan kita menjadi anemia. Penyakit ini dia mungkin bawaan, bisa juga kanker, kecelakaan bisa juga. Itu bisa pemicu anemia. Karena kan diet sih biasanya. Ya, Pak Rudi tadi diet, kebiasaan diet. Remaja putri kan begini ya. Dia remaja putri biasanya langsung usia kalau remaja, kita baru diet. Usia remaja ini kan usia yang pingin mereka itu bodinya kecil, kan harus kurus ya, seperti itu ya. Harus maksudnya terlihatnya harus langsing. Kayaknya kalau gendut buat remaja kan jadi problem tersendiri. Nah, makanya selain yang tadi disebutkan oleh Dokter Dara, nah pola makan si remaja ini justru juga ikut menyumbang kontribusi terbesar terjadinya anemia. Kita lihat kan kalau remaja yang pertama tadi membatasi asupan makanan karena takut kelebihan berat badan. Nah, yang kedua ragam makanan yang mereka konsumsi. Nah, mereka kan cenderung mengkonsumsi yang sifatnya fast food ya. Misalnya kayak ya fried chicken atau bakso dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara makanan tadi, itu kandungan untuk menu seimbangnya sudah nggak ada. Jadi kebanyakan hanya di unsur karbohidrat, sementara untuk kandungan-kandungan zat gizi yang lain sudah sangat-sangat kurang ya, dan ini juga menjadi pemicu untuk terjadinya anemia ya. Dan ini juga mungkin kenapa pada remaja putri, karena yang jaga-jaga badan kayaknya remaja putri ya. Kalau putra sih jarang sih. Remaja putra harus berotot ya, jadi banyak makan. Gimana?
Menurut saya Pak Khairul begitu dulu nggak? Saya nanggapin dulu Tia, Iya. nanggapin Pak Rudi tadi. Oh iya Pak Rudi. Ini hidup Pak Rudi. Iya. Jadi memperhatikan kesehatan anak-anak termasuk anemia Iya. pada putri itu bukan lagi ngetrennya ibu-ibu. Iya. Ayah-ayah Iya. juga Tia. Iya, betul. Dalam hal ini hari ini saya suruhkan ayah-ayah juga harus melihat apa penyebab anemia. Betul. Anak-anaknya kapan menstruasi, kapan dia melamun, terdiam, lemas. Sekarang saya sudah tahu. Jadi TPUKS juga harus paham memberikan penjelasan kepada petugas UKS di lapangan bagaimana gejala anemia. Tapi kan hari ini sudah banyak bicara anemia. Sebetulnya ayah itu harus lebih tahu. Kalau dulu iya, karena banyak ibu-ibu bekerja di rumah tangga. Iya. Dikit-dikit itu urusan mama. Urusan mama kan nggak kerja. Sekarang nggak bisa. Kalau seorang ayah, ma, saya sibuk nggak bisa perhatiin si Tia, si Ani. Kenapa? Papa kan ada tugas rapat. Mama yang jawab, aku juga rapat Pak tadi sama Sekda. Rupanya ibunya juga bekerja. Ini ibu bekerja tapi bisa nih ibu darah. Nggak bisa. Jadi ayah-ayah harus menahan diri sekarang. Nggak bisa bilang itu tugas ibu, nggak bisa. Karena ibunya juga ada di rumah. Maka ayah mengambil peran. Kenapa? Pada usia berapa anemia terjadi? Jadi bukan cuma anak-anak yang nggak normal, tapi anak normal bisa terserang mendekati menstruasi, itu banyak kelainan darah. Bahkan sekarang itu ya anak-anak kalau tidak mendapat penjelasan dari orang tua, di sini dia cari. Ya kalau benar dijajet, kalau salah kembali kepada pandemi tadi nih. Nah, oleh karenanya sang ayah sebagai polisi tertinggi di rumah harus bisa menguasai, mengetahui bila anaknya menstruasi, apalagi yang haid pertama ya Bu Dokter. Sudah tahu anak ini pasti akan lemas. Jangan panik. Jadi banyak dikasih minum. Tanpa menyebutkan merek itu gampang. Kalau nggak dapat di TPUKS atau di sekolah ya beli aja lah. Tapi kalau untuk sekolah sendiri insya Allah aman ya Pak ya, berarti ya pada masa pandemi seperti ini kemudian anak-anak bersekolah, terus juga untuk mencegah anak-anak bersekolah tetap fokus, kemudian juga tidak terserang anemia, tidak mengalami anemia. Maka apa yang harus dilakukan oleh sekolah dan tenaga pengajar? Bagus sekali pertanyaan Tia. Begini Tia, tadi itu kita di webinar dari Jakarta Pusat Ibu ini ya dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa tingkat meminum konsumsi itu menjadi rendah selama pandemi ini. Karena anak-anak nggak tahu di mana ngambil pil, si ibu guru juga petugas UKS nggak tahu di mana nyakan pil. Jadi dari 50-30 sekarang tinggal 10% Tia. Anak-anak usia konsumsi TTD itu yang bisa minum. Ya kalau orang tuanya misalnya punya uang atau punya kepedulian, ayahnya pulang kerja langsung ke apotek beli ini, ya enggak. Jadi selama ini ternyata setelah masa pandemi ibu-ibu atau guru TPUKS kehilangan kontak. Dan dari pusat dari Jakarta ini menyatakan gimana Pak Herul jalan keluarnya? Jalan keluarnya memang harus di sekolah. Karena sekolah masih punya WhatsApp group. Nah kalau sudah puskesmas ini kerjasama antara puskesmas sekolah mengoper obat itu sesuai dengan stoknya, ya kan nggak mungkin petugas puskesmas setiap hari ngasih ini. Yang saya dengar kan seminggu sekali. Kalau sedang haid itu setiap hari Bu Dokter saya beri penjelasan saya baca. Jadi bukan seminggu sekali. Ya bukan seminggu sekali pada hari yang sama toh. Kalau sedang haid itu harus setiap hari. Nah oleh karenanya perlu ada stok, ada keberanian dari perawat dari puskesmas untuk datang ke sekolah TPUKS, berapa jumlah anak dikasih itu. Nanti tinggal gurunya yang memanggil anak-anak melalui grup WA. Hari ini kelompok ini kelompok kasih minum. Jadi itu sudah ada kerjasamanya. Itu sejak kapan Pak? Ini sejak karena pandemi baru berpikir kita. Kenapa bisa dari 50, 30 sampai 10% ternyata. Jadi ibu apa tadi yang lupa saya. Jadi mengatakan bahwa enggak. Airin ya benar. Ya. Jadi versus ibu dari Dinas Kesehatan, Bu apa? Lupa saya. Iya. Jadi Jakarta punya data. Kenapa Bu tidak berjalan? Dahulu masa tidak pandemi masih ada program penjaringan setahun sekali, 6 bulan sekali datang petugas puskesmas. Itu dikasih. Sekarang nggak ada Bu, nggak berani karena sekolah ditutup. Nah oleh karenanya kita sama-sama mencari jalan sekarang bagaimana pil atau TTD itu sampai ke tangan anak-anak. Dan petugas UKS memastikan diminum di situ, bukan dibawa ke rumah. Minum pakai air jeruk, jangan pakai teh manis Bu ya. Jadi saya mengajak bapak-bapak pada hari ini. Pakai air jeruk. Makanya itu dia. Saya lebih tahu dari Bu Dokter. Jadi supaya cepat ini ya cepat. Jadi minumnya pakai air jeruk, jus jeruk, vitamin C. Vitamin C. Jadi yang penting begini. Untuk tahap pertama, anak-anak jangan takut, jangan ragu, jangan risih dengan pil itu, bahwa pil ini untuk pil kesehatan.
nggak usah macam-macam bilang pilih bukan ini, hamil. bukan itu kesehatan, sehingga nanti anak-anak ini menjadi kebutuhannya. Betul. Bahwa kalau sudah memasuki masa haid, dia akan cari obat itu, akan cari tablet TTD. Oke, berarti ini kalau di Aceh sendiri sudah berlangsung berapa lama? Seharusnya di masa penjaringan dari program antara puskesmas dengan sekolah itu menjadi hal yang biasa setahun sekali. Di penjaringan itu program itu bukan cuma ngasih pil aja, tapi ukur ada tinggi badan, juga meriksa mata, dan format-format itu buku sehat raporku itu diberikan kepada wali murid diisi. Nanti wali murid mengatakan si anak saya suka pingsan, diberi penyakitnya, diberitahu, nanti indikasinya itu akan ditindaklanjuti oleh guru dan guru dan dokter puskesmas supaya anak kita terjaga. Jadi di sekolah itu bukan hanya belajar saja, tapi juga memperhatikan kesehatannya juga ya. Titik UKS ini penting sebetulnya. Jadi bahkan sekarang di sistem pendidikan kita, petugas UKS itu dia dikasih angka kredit. Jadi bukan duduk aja di situ, dia dikasih angka kredit, dikasih beban kredit. Jadi banyak sekarang. Iya, petugas UKS, petugas pustaka itu sekarang diberikan beban kredit. Jadi ada poinnya kalau dia bertugas di ruang UKS. Jadi ya lebih aktif lah ya. Oh iya. Oke, ini luar biasa kalau ngomong anemia, memang waktunya kayaknya kalau 1 jam tuh kurang cukup ya. Sambung minggu depan. Sambung lagi ya, jangan lupa. Harus semangat. Ya luar biasa ini. Tapi memang ini adalah langkah untuk program gerakan anemia, gerakan ceria ini supaya anak-anak remaja, terutama anak remaja putri ini bisa bebas anemia, terutama untuk di Aceh. Nah, Bu Wirda, menurut Bu Wirda strategi apa nih yang cocok untuk membuat remaja putri ini bisa terhindar dari anemia dan bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah ataupun di rumah? Oke. Baik, tadi kan memang Dokter Dara dan juga Pak Khairul sebagian sudah menyampaikan ya. Artinya kan yang pertama sekali adalah pola konsumsi zat gizi ya, seperti itu ya Dokter Dara ya. Artinya sekarang kita membiasakan si remaja itu makan dengan menu seimbang. Nah, kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang kan menu seimbang, artinya komposisi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu kan semua harus masuk ke si tubuhnya remaja ya. Jadi kalaupun dia misalnya katakanlah ingin mengkonsumsi bakso, tapi bakso yang cukup kandungan gizi seimbang tadi. Jadi ada sayurnya ya seperti itu, ada telurnya juga. Jadi tidak hanya karbohidrat saja yang dikonsumsi. Nah, itu yang tadi. Jadi kita harus bisa mengajarkan remaja dan juga mengajarkan orang tua. Nah, orang tua di rumah juga harus ikut menyiapkan makanan seperti itu. Nah, makanya Pak Khairul, walaupun tadi peran ayah itu sangat berperan, tapi ibu di sini ya. Kenapa? Ibu kan yang menyiapkan makanan ya. Walaupun si ibu tidak menyiapkan makanan, ada pengasuh, tapi ibu kan yang mengatur ya, mengatur. Maaf ya Pak Khairul ya saya. Nah, jadi si ibu harus bisa mengatur jenis-jenis makanan yang dikonsumsi oleh keluarga yang syarat dengan nilai-nilai gizi ya seperti itu. Nah, plus tadi dengan mengkonsumsi 1 tablet besi per minggu ya sepanjang tahun. Nah, ini juga harus diajarkan si remaja dan si ibunya, jangan salah minum seperti Pak Khairul sampaikan tadi dan Dokter Dara sampaikan. Jangan dia minum pagi-pagi selesai minum susu terus minum tablet besi. Nah, setelah kita evaluasi dia minum setiap minggu tapi kok masih anemia, ternyata kan caranya masih salah ya. Jadi edukasi itu tetap harus diberikan kepada keluarga ya, dan juga kepada si remaja. Saya sepakat dengan peer group. Nah, peer group itu kan memang usia remaja itu kan dia lebih percaya temannya dibandingkan orang tua ya kan. Jadi kalau ada penguatan-penguatan dari teman-temannya di dalam kelompok teman sebaya itu, nah itu justru lebih lebih membuat si remaja mau melakukan dibandingkan mungkin ingatan-ingatan yang disampaikan oleh ibu ya, ataupun misalnya guru di sekolah seperti itu. Jadi kita bentuk grup, kemudian di dalam grup itu mereka berdiskusi, saling mengingatkan untuk tetap meminum tablet besi ya. Tentunya kan dengan pendekatan-pendekatan yang remaja lah ya. Saya pernah ikut waktu itu di Aceh Selatan, Dokter Dara. Itu remaja itu dia di sekolah buat semacam drama.
yang intinya adalah mengajak teman-temannya untuk konsumsi tablet besi ya, seperti itu. Jadi sesama mereka aja, mungkin seperti itu Tia. Oke, ya. Dan luar biasa, jadi memang mudah-mudahan dengan gerakan ini Aceh bisa terbebas dari anemia, terutama untuk remaja dan juga untuk segala usia. Baik Syederalun, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0811 68 90 20. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama Flower Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.